Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kabar gembira bagi Indonesia, vaksin besutan anak bangsa, vaksin merah putih, kini tengah menjalani uji klinik fase pertama. Perjalanan panjang 7 lembaga dalam melakukan riset dan pengembangan diharapkan dapat melepas ketergantungan Indonesia terhadap vaksin COVID-19 yang diimpor. Berikut perjalanan riset dan juga dari proposal kepada Kemenkes dan juga hingga akhirnya vaksin merah putih berhasil melakukan uji klinis tahap pertama pada kemarin. Yang pertama adalah pada tahun 2020 proses riset oleh Institute of Tropical Disease ITD Unair dimulai dan juga kemudian langsung melakukan tahap penyusunan proposal, kemudian juga langsung melakukan produksi antivirus, di mana dalam produksi ini dimulai dengan 3 metode penelitian, yaitu inactivated, viral vector, dan juga peptid. Yang pertama adalah metode inactivated, yang adalah memperoleh vaksin dari virus utuh yang dikondisikan secara klasikal untuk mati. Kemudian juga metode viral vector menggunakan virus berbeda yang telah dimodifikasi untuk memerintah sel manusia. Kemudian dalam konteks COVID-19, virus yang digunakan bukan virus corona, melainkan virus yang dinyatakan aman. Salah satunya adalah contoh vaksin yang menggunakan metode ini adalah vaksin AstraZeneca. Kemudian juga metode peptid yang berbasis dengan peptida. Kemudian juga ada uji praklinik kepada hewan. Dari hasil studi ini telah dinyatakan aman dan juga dapat ditoleransi serta tidak terdapat adanya kematian dan juga kelainan organ kepada hewan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pada tahun 2021 muncul kemudian hasil uji praklinik tahap pertama dengan hasil yang memuaskan. Kemudian lanjut kepada hasil uji fase kedua dengan tingkat efikasi setinggi 90%. Kemudian akhirnya pihak UNER menyerahkan bibit vaksin kepada PT Biotis. Kemudian pada tahun 2022 direncanakan akan dikeluarkan izin penggunaan darurat pada bulan Juli ini jika nantinya uji klinis pada fase ketiga sudah berhasil dan juga aman bagi masyarakat ataupun pada manusia yang saat ini sedang diujikan. Nah, pemirsa, mungkin publik bertanya seperti apa ataupun apa isi dari kandungan vaksin, mengingat saat ini kita menerima vaksin dari luar negeri ataupun diimpor. Nah, untuk melihat apa saja kandungan dari vaksin yang dilakukan oleh 7 lembaga ini telah tergabung dalam konsorsium riset dan juga inovasi COVID-19. Ada sejumlah pengembangan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Yang pertama adalah lembaga Eijkman, LIPI, dan juga Universitas Gadjah Mada menggunakan protein rekombinan atau penggabungan dari sel mamalia dan juga sel ragi. Uji klinik dilakukan sejak Januari hingga Agustus tahun 2022 dan Universitas Airlangga berbasis menggunakan inactivated virus. Kemudian juga Universitas Indonesia ini menggunakan 3 platform, yaitu DNA, RNA, dan juga platform virus-like particles. Kemudian juga ada metode adenovirus yang dilaksanakan oleh Universitas ITB, kemudian juga ada UNPAD atau Pajajaran menggunakan protein rekombinan dan juga peptida. Nah, pemirsa, saat ini pihak pemerintah masih melakukan uji coba dan juga siapa saja kira-kira yang akan menerima vaksin dari vaksin merah putih tersebut. Yang pertama adalah vaksin ini digadang-gadang akan menjadi vaksin booster atau vaksin penguat pada dosis ketiga. Kemudian juga jika uji cobanya berhasil, maka vaksin merah putih ini akan diperuntukkan bagi anak usia 3 hingga 6 tahun dan juga akan didonasikan kepada pihak internasional kepada beberapa negara yang memiliki minim akses terhadap vaksinasi di dunia, sehingga jika vaksin merah putih berhasil maka akan disumbangkan ke sejumlah negara-negara yang membutuhkan vaksinasi COVID-19. Nah, saat ini vaksin merah putih sedang melakukan uji klinik tahap pertama, di mana uji klinik ini akan diadakan dalam 3 fase dan kemarin sudah diadakan di RSDS Dr. Sutomo, Surabaya. Sebelum uji coba klinik fase pertama sudah dilewati uji praklinik pertama dan juga kedua dari BPOM, dan untuk uji klinik ini akan ada sekitar sebanyak 90 subjek yang akan menjadi relawan dari usia 18 hingga 60 tahun. Kemudian juga di fase kedua rencananya akan melibatkan sebanyak 400 relawan, dan juga di fase ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan April akan melibatkan sekitar 5.000 relawan.
Vaksin merah putih tersebut akan diberikan kepada 3 kelompok dengan dosis berbeda untuk melihat mana yang memberikan respons imun terbaik. Setelah ketiga fase dinyatakan lolos uji klinis, maka vaksin merah putih dapat diberikan kepada publik di pertengahan tahun 2022. Vaksin merah putih juga sudah mengantongi sertifikat halal per 7 Februari tahun 2022 hingga 6 Februari tahun 2026. Lalu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sudah menyatakan bahwa kita sudah mendiskusikan perhitungan dan juga vaksin merah putih dapat digunakan untuk booster. Saat ini pemerintah dan juga pihak terkait lainnya masih menunggu kecepatan. Seperti apa kecepatan dari vaksin tersebut sehingga nantinya jika sudah lolos uji klinis maka vaksin merah putih akan digunakan sebagai booster di Indonesia. Ya pemirsa, sudah sepatutnya kita apresiasi para peneliti yang telah bekerja keras untuk menciptakan vaksin COVID-19 lokal. Semoga seluruh uji coba ini dapat berjalan dengan lancar dan pemerintah tetap mengawasi dengan ketat proses uji klinik ini karena melibatkan banyak sekali relawan. Apresiasi juga kepada para relawan yang sudah berani untuk berpartisipasi dalam keberhasilan vaksin merah putih, karena jika vaksin ini berhasil, maka Indonesia akan turut membantu negara lain yang membutuhkan ataupun memiliki keterbatasan akses terhadap vaksin COVID-19.